Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 3, Magical, perjalanan beliau dalam mencapai kebangkitan spiritual dan pencerahan. Kompilasi berasal dari bahasa Thai dan ditulis oleh Bhikkhu Dik Silaratano. Alih bahasa ke Indonesia oleh Kalia Siri. Bagian pertama, pemberkahan, subbagian berkah seumur hidup. Jangan ragu akan nilai meditasi atau merendahkan kemampuanmu. Merasa puas dengan apapun perkembangan yang engkau raih. Karena ini mencerminkan bagian dari kebenaran yang engkau cari. Dengan begitu, meditasi menjadi sesuatu yang dapat engkau andalkan. Berkah seumur hidup. Ajahn Chah melewatkan 3 tahun tinggal di sekitar desa Ban Huai Sai. Pertama di satu lokasi hutan, kemudian di tempat lainnya. Pada saat beliau meninggalkan distrik Kam Chaye dan mengembara ke utara, sudut pandang agama di daerah itu telah berubah untuk selamanya. Begitu besarnya pengaruh Ajahn Chah, sehingga sampai kini kebanyakan penduduk setempat memilih praktek Buddhis daripada memuja arwah. Ayah Tapai telah mendampingi Ajahn Chah sewaktu beliau pindah ke tempat lain di daerah itu, menyarankan tempat baru yang terasing, dan bekerja bersama kawan-kawannya membangun tempat bernaung dari bambu kecil untuk beliau dan murid-muridnya. Sebagaimana penduduk yang lain, Ayah Tapai amat puas dengan kebangkitan kembali penyebaran agama Buddha ke seluruh komunitas. Sementara Ayah Tapai sedih melihat kepergian Ajahn Chah, secara simultan ia terhibur mengetahui bahwa agama Buddha kini berdiri kokoh dalam batin dan pikiran lingkungan Phuthai. Sedikit pun ia tak mengira bahwa kepergian Ajahn Chah akan disusul oleh kedatangan guru dari semua guru agama Buddha yang paling dihormati. Ajahn Man Buridato adalah legenda. Sesuai takdir, kisah kehidupan dan pencapaian spiritual meraih status yang agung tak tertandingi dalam sejarah Thai modern. Reputasi keluhuran beliau telah mencapai Provinsi Timur Laut, disampaikan melalui ucapan mulut ke mulut ke seantero daerah. Disebutkan bahwa beliau telah menguraikan secara rinci kedalaman sifat Dhamma dengan kekuatan dan bujuk rayu, sehingga bahkan makhluk-makhluk takluk pada kehadirannya. Dewa-dewa, naga-naga, garuda-garuda, dan asura-asura semua terperangkap aura cinta kasih dan kasih sayangnya. Corak hidup yang cermat telah menjadikan beliau seorang guru estetik, pelopor gaya hidup Dhutangga. Murid-murid beliau, para biku, hidup mencontoh beliau, telah menjadi pasukan atau legiun beliau. Dan beliau membimbing mereka dengan disiplin tanpa kompromi, bak seorang prajurit batin sempurna. Diisukan bahwa dengan bertemu Ajahn Man barang sekali, seseorang akan diberkahi dengan nasib baik seumur hidupnya. Seorang pengembara sejati, Ajahn Man jarang tinggal di lokasi yang sama selama lebih dari 1 wasa. Setelah hujan berakhir, beliau dan biku murid-muridnya mengembara bebas, tanpa beban, melewati hutan belantara timur laut yang luas, seperti burung yang tentram, terbang damai kemana angin membawanya pergi. Seperti burung yang membumbung tinggi bebas dan puas mendarat di pohon, kolam, atau tanah berair. Kemudian terbang dan meninggalkan semuanya tanpa melekat. Demikian juga para biku Dhutangga yang menjalani kehidupan pelepasan agung.
Demikian, pada tahun 1917, ketika musim hujan hampir tiba, Ajahn Mun dan sekelompok 60 orang biku pengembara turun dari utara dan tiba di kaki bukit kayu memandang ke bawah ke desa Ban Huai Sai. Mereka berkemah di bawah pohon, dalam gua, di bawah tebing yang menggantung, dan di dekat pembakaran mayat. Mengikuti langkah perjalanan perdana Ajahn Sao ke dalam masyarakat Ban Huai Sai, kedatangan Ajahn Mun membangkitkan kehebohan. Para penduduk bergairah dengan prospek melakukan kebajikan dengan menyokong biku. Seluruh desa Ban Huai Sai menyambut biku Dhamma dengan keyakinan dan rasa syukur. Ajahn Mun dan murid-muridnya memulai praktek mereka di lingkungan baru. Hidup sederhana dan berlatih meditasi dalam tradisi Dutangga. Banyak penduduk berkerumun di perkemahan bukit pada hari Uposatha, dan orang tua Tapai sudah pasti bergabung dengan mereka. Pada saat itu, Tapai hampir tidak menyadari reputasi Ajahn Mun yang sangat termasyur. Ia telah mendengar nama beliau disebut sehubungan dengan Ajahn Sao. Keduanya telah lama menjadi teman karib spiritual, saling dukung dan mendorong praktek masing-masing. Hanya sebanyak itu yang ia ketahui, sedikit yang lainnya. Menemani orang tuanya dari waktu ke waktu, ia memperhatikan perbedaan antara Ajahn Mun dan Ajahn Sao. Dengan segera, ia melihat karakter memaksa, dinamis Ajahn Mun amat kontras dengan karakter Ajahn Sao yang memiliki temperamen tenang dan datar. Secara fisik, Ajahn Mun lebih pendek dan langsing daripada Ajahn Sao. Tetapi ketika beliau bicara, beliau lebih aktif. Lengannya melayang, tangannya membuat gerak isyarat dramatis, dan suaranya menggledek. Pada mulanya, Tapai merasa sedikit takut kepada Ajahn Mun, sedikit khawatir dengan intensitasnya. Di dusun, setiap pagi, ia memasukkan dana makanan ke dalam mangkok patah beliau. Ajahn Mun seringkali berhenti dan menyapanya langsung, mendorongnya untuk datang dan lebih sering menjenguknya. Tetapi merasa malu dan takut-takut akan kehadiran beliau, Tapai hanya berani pergi pada hari keagamaan khusus ketika ia bersama dengan orang tua dan sekelompok penduduk setempat. Ajahn Mun selalu ramah, khususnya terhadap Tapai. Seringkali mengenali keberadaannya di hari Uposatha dan bertukar sapa dengannya. Berdasarkan naluri beliau tahu bahwa gadis ini memiliki potensi batin yang tidak lazim dan amat taat. Beliau lalu menganjurkan agar dia meditasi. Beliau menjelaskan teknik dasar yang sama dengan yang diajarkan oleh Ajahn Sao, mengulang dalam hati kalimat meditasi Buddha, praktekkan berulang, dan terus-menerus sampai menjadi objek tunggal dari kesadarannya. Beliau menekankan bahwa kesadaran selalu sadar dan awas hanya pada momen ke momen pengulangan tiap suku kata. Buddha, Buddha, harus selalu hadir untuk mengarahkan usahanya. Hal itu bisa membuat ia waspada dan perhatian sepenuhnya pada timbul dan tenggelamnya tiap pengulangan. Metode yang sederhana, pikir Tapai. Tapi karena pada dasarnya ia rendah hati, pada awalnya ia ragu melaksanakannya. Seperti yang dianjurkan Ajahn Mun berulang kali agar ia mencoba praktek meditasi, Tapai mulai curiga bahwa pastilah ia memiliki semacam kemampuan atau bakat bawaan. Ia berpikir, saya hanyalah seorang gadis dusun biasa, tetapi pastilah saya mewarisi kebajikan bawaan. Bila tidak, mengapa pula beliau tertarik pada diri saya? Mulai dari sekarang, saya harus menuruti nasihatnya
dan mencoba praktek meditasi seperti yang beliau ajarkan dengan ramah kepada saya. Pada suatu malam, setelah makan malam, Tapai mempersiapkan diri dan pergi tidur lebih awal. Sepanjang hari, ia sudah bertekad bulat dalam hati. Hari ini adalah hari memusatkan perhatian penuh pada pengulangan kalimat Buddha, seperti yang diajarkan oleh Ajahn Mun. Dengan taat dan maksud serius, Tapai mulai mengulang kalimat meditasi Buddha dalam batinnya. Setelah sekitar 15 menit pengulangan mantap dan tenang, kesadaran batinnya tiba-tiba jatuh ke jantung dan menyatu dengan keadaan keheningan diam. Seolah serta-merta ia jatuh ke dalam dasar sumur, di mana tubuh dan batinnya lenyap dalam kesunyian. Pengalaman itu begitu baru dan luar biasa, sehingga ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Setelah waktu singkat berlalu, batinnya agak menarik diri dari samadhi yang dalam, dan ia menjadi tak nyaman. Menyadari bayangan tubuhnya terbujur mati di hadapannya. Ia mengenali mayatnya dengan amat jelas. Bayangan itu begitu nyata dan begitu hidup sampai detil, sehingga ia yakin bahwa ia telah mati. Tiba-tiba, rupanya entah kemana, pikiran resah mengganggu ketenangannya. Karena saya sudah mati, siapa yang akan menggantikan saya memasukkan nasi ke dalam mangkok pata biku besok? Siapa yang akan memberitahu Ajahn Mun bahwa saya mati dalam duduk meditasi malam ini? Dengan cepat menekan kekhawatiran ini, Tapai memantapkan pikiran dan menerima nasib. Ia merenung, jika saya mati, saya mati. Semua orang di dunia ini pasti akan mati. Tak ada yang bisa terhindar dari kematian. Bahkan Raja Agung pun suatu hari harus mati. Batinnya menjadi mantap dan terpusat. Perhatiannya begitu terpaku pada mayat yang membujur di hadapannya. Bayangan tidak memudar atau berubah, sehingga semakin mengesankan bahwa ia sebetulnya memang sudah mati. Sehingga semakin mengesankan bahwa ia sebetulnya memang sudah mati. Sewaktu ia merenungkan akibat dari kematiannya tanpa mencapai konklusi apapun, sekelompok kecil penduduk setempat tampak dalam penglihatannya. Mereka tampak begitu hidup. Dengan perlahan, mereka mengangkat tubuh lemas tanpa tanda kehidupan dan membawanya ke pembekaran mayat di dekat sana. Sewaktu penduduk membaringkan tubuhnya di tengah daerah terpencil, ia melihat Ajahn Mun dan sekelompok biku dengan hikmat berjalan menuju mayatnya. Ajahn Mun berhenti di depannya dan memandang ke bawah sejenak sebelum menoleh ke arah biku dan berkata, "Gadis ini sudah mati. Sekarang saya akan melaksanakan upacara pemakaman." Para biku tampak tenang tanpa perasaan. Kepala mereka sedikit menunduk. Ajahn Mun dengan halus membacakan doa kematian. Anicca watta sankhara. Ketika komponen-komponen yang membentuk tubuh mati, tubuh tidak lagi berguna. Batin sebaliknya tidak mati. Ia terus bekerja tanpa henti. Bila ia berkembang dalam jalan kebajikan, manfaatnya tak terhingga. Tetapi bila digunakan dengan cara berbahaya, ia menjadi berbahaya bagi seseorang. Dengan tenang dan cermat, Ajahn Mun dengan perlahan mengulang diktum ini sebanyak 3 kali berturut-turut. Berdiri tinggi dan hening sempurna,
kecuali gerakan tangan, beliau mengetuk mayat dengan tongkatnya 3 kali. Setiap ketukan memaklumatkan, tubuh tidaklah kekal. Setelah dilahirkan, ia harus mati. Sedangkan batin kekal. Ia tidak pernah lahir dan ia tidak pernah mati ketika tubuh mati. Ia terus-menerus bergerak, berputar dan bergeser, mengikuti sebab dan kondisi-kondisi yang menariknya. Dilanjutkan mengetuk ritmis mayat dengan ujung tongkatnya. Ajanman nampaknya menyatakan kembali kebenaran ini lagi dan lagi. Seiring tiap ketukan halus tongkat, tubuhnya mulai membusuk. Pertama-tama kulitnya terkelupas dan melepuh, menampakkan daging di bawahnya. Ketukan lebih lanjut, daging dan otot membusuk, memperlihatkan tulang dan organ dalam. Terpesona, Tapai pasif menonton ketika seluruh tubuhnya dengan cepat membusuk. Hanya tulang keras yang tetap utuh. Menaruh tangannya di sisa kerangka dan mengangkat inti dari jantung ke dalam telapak tangannya, Ajanman mengumumkan, batin tidaklah pernah dihancurkan. Jika dihancurkan, engkau tak akan pernah meraih kesadaran lagi. Tapai menyaksikan seluruh pemandangan yang terbentang dengan perasaan bercampur antara kagum dan gentar. Ia tak yakin bagaimana memahaminya. Ketika Ajanman selesai bicara, ia bingung. Jika seluruh tubuh membusuk pada saat mati, hanya meninggalkan tulang, lalu apa yang memperoleh kembali kesadaran? Masih melihat pada inti di dalam tangannya tanpa mengangkat pandangannya, Ajanman segera menjawab pemikirannya. Ia harus kembali. Bagaimana engkau tidak kembali sadar bila inti yang membawanya kembali masih berada di sana? Kamu akan meraih kesadaran kembali esok fajar. Tapai menghabiskan waktu semalaman duduk meditasi, sepenuhnya meresap dalam penampakan tubuh matinya. Hanya pada saat sinar fajar pertama masuk, batinnya menarik diri dari samadhi yang dalam. Begitu ia sadar akan dirinya, ia melihat ke bawah ke tubuhnya, duduk di atas ranjang. Ia menyadari dan menghela nafas lega. Ternyata ia tidak mati. Keadaan bangun normalnya sudah kembali, dan ia senang karena masih hidup. Tetapi kemudian, sewaktu ia merenungkan kembali kejadian malam itu, ia mulai mencaci dirinya karena jatuh tertidur dan bermimpi semalaman, padahal seharusnya meditasi. Ia yakin Ajanman pasti akan kecewa kepadanya. Kemudian di pagi harinya, Ajanman lewat di depan rumahnya waktu pindah patah harian. Sewaktu Tapai menaruh makanan dalam mangkuk patah, beliau melihat kepadanya dengan pandangan aneh. Kemudian beliau tersenyum dan memberitahu dia agar datang melihatnya setelah beliau selesai makan. Ayahnya yang menemani Tapai berjalan menuju ke perkemahan Ajanman tidak yakin mengapa dia disuruh ke sana. Mungkinkah ada masalah? Tapai berjalan senyap, berpikir dengan sedih dan merasa malu pada dirinya karena tertidur sewaktu meditasi. Apakah yang harus ia ceritakan kepada Ajanman? Pastilah beliau tidak senang. Ia ingin sembunyi, tetapi tidak tahu harus kemana atau bagaimana. Begitu mereka memasuki perkemahan, Tapai komat kamit mencari alasan kepada ayahnya
dan bergegas membantu wanita desa mengambil air dari sungai kecil. Melihat Tason mendekat sendirian, Ajanman terlihat kaget dan bertanya di mana Tapai. Tason dengan cepat menjemput anak perempuannya dari sungai. Gugup dan gelisah, Tapai merangkak ke tempat di mana Ajanman duduk dan namaskara 3 kali di hadapan beliau. Segera sebelum ia menarik nafas, beliau bertanya, "Bagaimana meditasimu semalam?" Dengan takut-takut dan canggung, ia menjawab, "Itu hanyalah tidak ada harapan, Longpu." Setelah mengulang Buddho selama kurang lebih 15 menit, saya merasa pikiran saya tercebur ke dalam sumur yang dalam. Setelah itu, saya jatuh tertidur dan bermimpi sepanjang malam. Ketika bangun saat subuh, saya begitu kecewa dengan meditasi saya sehingga tidak habis-habisnya menyesali diri. Saya amat khawatir Anda akan memarahi saya karena kurang berusaha. Sewaktu mendengar hal ini, Ajanman tertawa dengan gembira dan langsung bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana kamu tidur? Dan apa yang kau impikan? Tolong ceritakan pada saya." Ketika ia menceritakan apa yang terjadi, beliau tertawa tergelak senang mendengarkan kisahnya. Beliau berkata, "Itu bukan tidur, kamu tidak mimpi. Apa yang kamu alami adalah keadaan tenang, menyatu yang disebut samadhi. Ingat hal ini baik-baik. Apa yang kamu pikir mimpi, sesungguhnya adalah markah atau pertanda atau nimitta yang timbul spontan dari konsentrasi samadhi. Jika kamu menghadapi pengalaman sejenis ini lebih lanjut, santai dan biarkanlah mereka terjadi. Tak perlu khawatir ataupun takut. Saya tidak mau kamu takut, tetapi kamu harus tetap waspada dan sadar sepenuhnya terhadap apapun yang timbul dalam meditasimu. Selama saya menetap di sini, tidak ada bahaya yang akan menghampirimu. Tetapi mulai dari sekarang, harap datang dan ceritakan tentang penglihatan yang engkau alami dalam meditasi. Olah pikiranmu seperti petani mengolah ladangnya. Berangsur-angsur bersihkan tanah, siapkan tanah, bajak jajaran, taburkan benih, tebarkan pupuk, airi tanaman, dan cabuti rerumputan liar, dan akhirnya engkau akan menuai panen emas. Rerumpunan Murbei. Tapai melewatkan tahun-tahun masa pertumbuhan remajanya dengan bekerja keras, rajin, dan energetik. Ia selalu bekerja atas inisiatifnya sendiri tanpa perlu dibujuk atau dipaksa. Setahun setelah panen selesai dan biji padi disimpan di tempat yang aman, ia mulai bergairah untuk menanam rumpun Murbei. Orang Phuthai ahli memelihara ulat sutra demi mengubah untayan sutra kasar dari kepompongnya menjadi benang dan kain. Dan daun Murbei adalah makanan utama ulat sutra. Begitu pohon Murbei buahnya masak, daunnya dipotong dan ditebarkan di dalam keranjang lebar dan dangkal yang penuh dengan ulat sutra. Tapai tahu bahwa rumpun dari pohon Murbei merupakan sumber yang menguntungkan, bisa merupakan tambahan sumber untuk kehidupan bagi keluarganya. Tapai telah belajar tentang beternak ulat sutra dari ibu tirinya, dan kini bermaksud berdikari dengan memproduksi sendiri dari daun Murbei. Tapai menikmati membersihkan sebidang kecil tanah tinggi jauh di penghujung ladang keluarganya. Sebuah bukit kecil yang luas yang sebagian tanahnya hutan, cocok untuk rumpun Murbei. Bekerja dengan rajin, ia membersihkan dan menumpuk tanah.
Di bagian rata yang bersih, dikelilingi oleh pohon berkayu keras yang rindang, sehingga melindungi pepohonan muda dari teriknya matahari. Tapai menanam pohon murbei. Ia merawatnya dengan hati-hati sampai berakar kuat dan mulai berbunga di kelembapan panasnya udara tropis. Begitu pohon-pohon di rerumpunannya masak, ia berencana mulai memelihara ulat sutra. Tak lama setelah itu, Tapai mendengar kabar Ajanman menjelaskan kepada penduduk bahwa beliau mencari tempat yang sesuai untuk melewatkan wasa. Beliau ingin tanah yang agak tinggi dan luas, di mana dedaunan tidak terlalu lebat, dan di mana tanahnya terbuka, kering terhadap pencahayaan panasnya matahari, sehingga kelembapan tidak terlalu menekan sewaktu musim hujan yang panjang dan basah. Tapai segera berpikir tentang rumpun murbeinya. Berdiri di atas ladang padi di bukit kecil, membiarkan air hujan mengalir dengan mudahnya. Terpaan angin dari ladang padi membantu meniup kelembapan dan menjaga area agar tetap dingin. Permukaan bersih, di mana ia menanam pohon murbei, cocok untuk membangun pondok bambu, dan pohon hutan merupakan tempat mengasingkan yang adekuat. Setelah konsultasi dengan ayah dan kakak-kakaknya, ia mengundang Ajanman untuk berkunjung ke propertinya sehingga beliau bisa melihat apakah sesuai baginya. Ketika Ajanman kelihatan senang dan puas dengan lingkungan, Tapai tersenyum gembira dan berniat memohon agar Guru Agung bersedia menerima persembahan dana tanah dan berbelas kasih kepadanya, serta menghabiskan masa wasa di sana. Tetapi sebelum ia membuka mulut untuk bicara, beliau mengumumkan dengan cukup keras kepada semua hadirin bahwa rerumpunan itu adalah tempat yang tepat untuk membangun sebuah wihara kecil selama musim hujan yang akan datang. Terperanjat pada awalnya, sehingga Tapai lupa untuk bicara, seolah semuanya sudah diatur dan tak perlu bicara lebih lanjut lagi. Ajanman berbalik kepadanya dengan senyum penuh teka-teki. Dalam hati Tapai, rumpun murbei sudah menjadi milik beliau, dan mereka berdua saling mengetahui. Yang tinggal adalah formalitas persembahan darinya. Tapai dengan cepat menekuk lutut, namaskara 3 kali di kaki beliau, dan mohon kesediaan beliau menerima dana tanah dari seluruh keluarganya ini. Ajanman mengangguk setuju dan memberkahi kedermawanannya. Beliau menjamin, dengan buah dari kebajikan yang barusan ia buat, ia tak akan pernah miskin seumur hidupnya. Wihara baru Ajanman disebut Wat Nong Nong. Namanya diambil dari rawa atau payah rendah yang terletak di dekatnya. Dipimpin oleh ayah Tapai, lelaki desa dengan cepat bekerja, merubuhkan dan menggergaji pohon kecil, dan memotong dan membelah bambu untuk mendirikan pondok atau kuti sederhana untuk Ajanman dan murid-muridnya. Ajanman hanya mengizinkan 12 orang biku tinggal bersamanya di Wat Nong Nong sewaktu musim hujan. Sedangkan sisanya menyebar di lokasi-lokasi yang berbeda di distrik Kam Chae, dengan tiap kelompok kecil hidup berdikari di salah satu dari banyak desa di daerah tersebut. Ajanman sengaja menjaga agar murid-muridnya tersebar di lokasi terpisah yang tidak terlalu berdekatan, tetapi cukup dekat ke Wat Nong Nong, sehingga mereka dengan mudah bisa meminta nasihatnya ketika menghadapi masalah dalam meditasi mereka. Pengaturan ini cocok bagi tiap orang, karena terlalu banyak biku hidup berdekatan bisa menjadi rintangan dalam meditasi mereka. Meskipun pondok beratap rumput cukup kecil di Wat Nong Nong, sala pusat harus cukup luas untuk memuat 50-60 biku yang akan berkumpul teratur dari berbagai lokasi
pada hari Uposatha untuk mendengar pengulangan winaya aturan kebikuan. Para tetua desa karenanya menaruh perhatian besar dalam hal konstruksi, memotong dan menghias tiang kayu keras yang solid dan tiang balok untuk memperkuat struktur rangka, serta menaikkan lantai di atas jangkungan sampai ketinggian 4 kaki, agar terlindung melawan banjir pada hujan deras. Tapai duduk dalam kerumunan orang di Wat Nong Nong untuk merayakan hari pertama dari musim hujan atau Asalha. Dari tempat duduknya yang tinggi, Ajanman menyapa kerumunan penduduk setempat yang melimpah ruah sampai keluar sala dan sampai ke tanah di bawahnya, di mana tikar jerami ditebar untuk mengakomodir beliau. Beliau membuka ceramah dengan menguraikan tentang kebajikan dari dana atau memberi. Dan Tapai merasakan cahaya hangat mengangkat batinnya ketika menyadari pemberian tanahnya telah menyebabkan peristiwa yang membangkitkan inspirasi ini terwujud. Dalam suara yang kuat, menggledek, beliau menjelaskan makna sesungguhnya dari memberi atau dana adalah kebajikan yang diperoleh dengan tindakan mengorbankan diri. Kebajikan terluhur adalah bila sesuatu yang diberikan cuma-cuma demi manfaat orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, selain akibat baik dari tindakan dermawan itu sendiri. Kualitas spiritual yang diperoleh dari usaha murah hati adalah dialami dalam hati sebagai kebajikan dan kebaikan. Dan inspirasi di balik kehendak baik untuk memberi berasal dari dalam hati. Beliau menekankan bahwa inilah batin yang menebarkan benih kebajikan dan batin yang menuai panen. Tindakan dermawan adalah investasi atau tanam modal untuk masa yang akan datang, karena mereka merupakan fondasi dari kelahiran kembali yang menguntungkan. Kemudian, Ajanman menguraikan kebajikan dari menjaga sila. Beliau menjelaskan bahwa kebajikan moral diperoleh bila dengan taat mengamati kelima sila. Dan ini adalah fondasi menjadi manusia yang beradab. Tiap sila dari kelima sila ini memiliki manfaat tertentu. Dengan menahan diri atau berpantang dari melukai makhluk hidup, kita bisa mendapat kesehatan yang bagus dan umur panjang. Dengan berpantang mencuri, kekayaan dan harta benda kita akan aman dari pencuri dan kesialan. Dengan menahan diri dari perselingkuhan, pasangan akan saling setia satu sama lain dan hidup dengan puas tanpa rasa malu atau dosa. Dengan menahan diri dari berbohong, kita akan selalu dipercaya dan dihormati karena integritas kita. Dengan berpantang barang yang memabukkan, kita akan menjaga inteligensi kita dan tetap pandai. Orang berilmu yang tidak mudah tersesat atau terlempar dalam kebingungan. Orang yang menjaga moral kebajikan tingkat tinggi cenderung bisa menenteramkan makhluk hidup dimanapun mereka berada, dengan menyampaikan rasa puas dan saling percaya. Dan dengan mempromosikan perasaan ini kepada orang lain, kekuatan suportif dan protektif dari moralitas ini menjamin kelahiran kembali di alam keberadaan yang lebih tinggi, sehingga mereka yang setia pada standar moral tinggi sudah pasti akan mencapai tujuan surga di kehidupannya yang akan datang. Dan sementara kebaikan seperti itu berasal dari hidup bermanfaat atau bajik, Ajanman menjelaskan meditasi merupakan hadiah terbesar di atas semuanya. Batin adalah unsur terpenting di seluruh dunia, dan kekayaan materi dan spiritual
tergantung pada kesejahteraan batin seseorang. Beliau mengatakan kehidupan seseorang berarti atau bermakna karena ditentukan oleh batinnya. Baik kepuasan dan ketidakpuasan yang dirasakan seseorang dalam hidup ini dialami dalam batin. Bila seseorang mati, seseorang berpisah ditentukan batinnya. Seseorang dilahirkan kembali menurut Kama, dengan batin sebagai penyebab tunggalnya, karena ia adalah sumber segala-galanya. Batin seseorang hendaknya dilatih dengan cara yang benar, sehingga orang berperilaku pantas, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Melalui meditasi, batin dapat dilatih dengan benar. Dengan menggunakan meditasi untuk mengendalikan pikiran yang tidak mau patuh, seseorang dapat meletakkan fondasi yang kokoh untuk kepuasan dan ketenangan spiritual. Selama 3 bulan ke depan, Tapai sepenuh hatinya mempraktekkan meditasi. Didukung oleh keyakinan yang kuat kepada Ajanman dan dibina oleh nasihat bijaksana beliau, prakteknya berkembang dengan cepat. Secara alamiah cenderung memiliki visi atau penampakan dan mengalami fenomena psikik atau cenayang. Ia menemukan banyak hal yang mengejutkan dan misterius dalam praktek samadhinya setiap malam. Mengetahui kemampuan sifat bawaannya, Ajanman menunjukkan perhatian khusus kepada Tapai. Bila beliau duduk meditasi setiap malam, beliau akan mengarahkan aliran kesadarannya kepada diri Tapai untuk menyelidiki keadaan batinnya kini. Maka dari itu, beliau terus-menerus sadar akan pengalaman meditasi Tapai. Bila beliau melihat latihan Tapai spesial atau istimewa pada malam tertentu, maka beliau akan menyuruhnya datang menemuinya di wihara. Segera setelah fajar setiap paginya, Tapai memasukkan makanan ke dalam mangkuk pata Ajanman sewaktu beliau berjalan melewati desa saat pindah pata. Berdiri dalam barisan bersama penduduk lainnya, ia menunggu Ajanman menerima dana makanan dari orang sebelum dirinya. Ajanman jarang bicara dengan siapapun ketika pindah pata. Tetapi bila beliau melihat meditasi Tapai amat bagus, beliau berhenti sewaktu ia memasukkan makanan dalam mangkuknya dan meminta dia mengunjunginya segera setelah beliau selesai makan. Ditemani oleh keluarganya, Tapai kemudian berjalan ke wihara pagi harinya. Ketika ia mulai menceritakan kepada Ajanman tentang pengalaman tidak lazim, para biku yang tinggal bersama beliau berkumpul turut mendengarkan. Mereka ingin sekali mendengar ceritanya tentang alam keberadaan non-fisik atau kasat mata, dan mendengarkan instruksi Ajanman bagaimana cara mengatasinya. Ajanman selalu menyambut hangat dan mendengarkan dengan simpati apa saja yang ia ucapkan. Beliau menyadari bahwa Tapai memiliki pembawaan batin yang cenderung dinamis dan suka bertualang, sehingga dengan mudah ia bisa kontak langsung dengan beragam fenomena yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Beliau mampu menggunakan pengalamannya yang luas dalam hal ini untuk memberi nasihat pada saat yang tepat dan meyakinkan. Segera, hubungan batin yang erat terjalin antara Yang Mulia Guru Meditasi dengan siswa belianya. Tapai menjadi amat taat kepada Ajanman, dan ia merasa istimewa mendapatkan begitu banyak waktu dan perhatian beliau. Suatu hari, tak lama setelah 3 bulan masa wasa berakhir, Ajanman memanggil Tapai. Beliau memberitahu bahwa beliau dan para biku akan segera meninggalkan daerah itu untuk melanjutkan pengembaraan dari tempat ke tempat sesuai tradisi ala Dutangga biku. Beliau memandang ke bawah kepadanya dengan alis melengkung dan senyum tipis di bibir, dan bertanya
apakah ia sudah memiliki pacar? Tapai menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak. Beliau mengangguk pelan dan menyarankan bahwa ia bisa ditahbiskan menjadi meici dan mengikuti perjalanan beliau jika mau. Tetapi pertama-tama ia harus mendapat izin dari ayahnya. Tapai menatap ke atas, tak mampu berkata-kata, dan beliau dengan diam memancing jawaban. Menarik nafas dalam-dalam dan mencari kalimat yang tepat, Tapai berkata bahwa ia ingin ditahbiskan dan pergi bersama beliau. Tetapi ia takut ayahnya tidak akan pernah mengizinkannya. Dengan senyum menenangkan dan kibasan pendek kepalanya, Ajanman menyuruhnya pulang. Ayah Tapai menyambut usulan itu dengan dingin. Ia menolak memberi izin kepada Tapai untuk ditahbiskan, karena ia takut bila anak perempuannya nanti lepas jubah dan kembali ke kehidupan awam, akan sulit mencari suami. Ia mendesak anaknya agar menikmati kehidupan biasa dan puas dengan praktek sebagai umat awam. Menerima kabar ini dengan senyum maklum, Ajanman mendorong Tapai agar bersabar. Waktunya akan tiba. Sementara ini, ia harus mengikuti perintah beliau secara eksplisit jelas. Beliau memaksa bahwa ia harus menghentikan praktek meditasinya setelah kepergian beliau. Beliau memberitahu bahwa dia harus puas menjalankan kehidupan duniawi untuk sementara waktu. Bila waktu yang tepat tiba, ia memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan meditasinya. Beliau menjanjikan bahwa di masa yang akan datang akan ada seorang guru lain yang bermutu yang akan datang membimbingnya ke jalan yang benar. Saat ini, ia harus bersabar. Ajanman melihat bahwa batin Tapai pada dasarnya secara alami amat dinamis dan suka bertualang. Ia masih belum memiliki kendali yang cukup untuk mengatasi fokus batinnya untuk meditasi dengan aman sendirian. Sehingga bila terjadi sesuatu yang muncul dalam meditasinya, tak ada yang bisa membantunya bila beliau tidak ada. Beliau sadar bahwa Tapai perlu guru meditasi handal yang memiliki kemampuan tinggi dalam meditasi. Guru yang bisa menariknya kembali bila ia di luar kendali. Bila tidak, ia dengan mudah salah jalan dan merusak dirinya sendiri. Karena alasan itu, Ajanman melarang Tapai meditasi setelah beliau pergi. Meskipun Tapai tidak mengerti alasan mengapa Ajanman melarang keras, ia memiliki keyakinan yang amat besar kepada beliau. Sehingga dengan tiba-tiba ia menghentikan prakteknya. Meskipun ia ingin meneruskan praktek sehingga ia merasa hatinya seakan-akan hancur. Perlu penantian 20 tahun sebelum akhirnya ia bisa melanjutkan praktek meditasinya lagi. Demikianlah saya akhiri pembacaan video part 3 ini, di mana dibacakan subbab berkah seumur hidup dan subbab rerumpunan Murbei. Di video part selanjutnya akan dibacakan subbab terbenam dalam kerja tanpa akhir dan subbab keo kecil. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang